Mohon perhatian, tekan tombol subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Sekarang ini banyak tuntutan untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Gerakan kembali ke Undang-Undang Dasar ini ada yang memang murni ingin supaya ada perbaikan sistem mulai dari konstitusinya, tapi lebih banyak saya lihat itu adalah yang memang punya kepentingan untuk menggolkan agenda Jokowi 3 periode, bahwa Joko Widodo sangat nyata melanggar ketentuan dalam konstitusi. Untuk supaya pengkhianat konstitusi seperti Joko Widodo itu bisa segera dilengsarkan, tapi karena culasnya Joko Widodo, MK pun berhasil dilumpuhkan dinasti Joko Widodo yang menjadi antek Cina dan oligarki. Saya Yani Muhammad, driver online Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya menyapa dulu Bapak Menteri, terus Ibu Sompi, Mas Ozak, ya, dan kita semua yang hadir pada acara ini. Alhamdulillah, syukur kepada Allah, dan tak lupa juga mengaturkan selawat kepada Nabi Muhammad SAW, bahwa pada sore ini kita bisa punya kesempatan untuk berdiskusi dalam rangka salah satunya peringatan reformasi. Nah, bicara reformasi itu terjadi karena apa? Karena adanya pelanggaran konstitusi. Oleh siapa? Oleh yang berkuasa saat itu. Dan pelanggarannya memang terakumulasi dan meningkat dari awal sampai ujung pemerintahannya. Jadi artinya sifatnya eskalatif. Maka yang berkuasa waktu itu harus lengser karena di luar istana itu begitu gencarnya gerakan perlawanan. Nah, kemudian setelah itu terjadilah amandemen Undang-Undang Dasar 45 yang intinya bukan 4 kali tapi 4 tahun berturut-turut, karena pembahasan waktu itu fokus sesuai dengan objek apa yang ingin dibahas, misalnya terkait dengan masalah anggaran, masalah pemilu, masalah otonomi daerah, sehingga pembahasan untuk merubah Undang-Undang Dasar 45 itu menjadi undang-undang yang disebut sebagai Undang-Undang Negara Indonesia tahun 2002, itu menghasilkan yang sekarang sedang menjadi dasar kita bernegara. Lalu sekarang ini banyak tuntutan untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Kenapa? Karena banyak katanya hal-hal yang dilanggar. Nah, bagi kita sebetulnya ini harus dipisahkan, ya. Ada yang namanya sistem, itu terutama adalah konstitusi, tapi ada juga subjek atau pemimpin yang berkuasa merujuk kepada sistem tadi. Jadi sekarang ini sebetulnya yang lebih mendesak itu bukan bicara kembali ke Undang-Undang Dasar tanpa
melihat atau menggugat siapa subjek atau pemimpin yang merusak pelaksanaan reformasi dan demokrasi itu yang sekarang sedang berlangsung. Jadi kalau tadi Pak Malau sudah menyebut pemakzulan Jokowi, lalu ketua kita juga tadi sudah menyebut begitu ya, karena memang masalahnya terutama ada di subjek atau di pemimpinnya. Bukan berarti bahwa kita tidak melihat ada hal-hal yang perlu diperbaiki di konstitusi, di Undang-Undang Dasar 2002 itu. Bukan begitu melihatnya, tapi bahwa itu memang ada yang mungkin perlu diperbaiki. Ya, tapi yang lebih mendesak adalah si pelakunya ini, si pemimpinnya ini. Anda mau perbaiki jadi apapun, kalau dia itu otoriter, ya, maka hasilnya tidak akan ada. Yang ada itu kita sebagai bangsa itu dirugikan, negara dirugikan. Itulah yang ada, yang sekarang sedang terjadi. Nah, kembali ke Undang-Undang Dasar itu juga bisa saja ada penumpang gelapnya. Ya, kalau kita ingat itu 2-3 tahun yang lalu ada yang bersuara perlu amandemen segera. Tapi nanti kalau MPR bersidang, tidak masalah kalau menerbitkan dekret untuk perpanjangan masa jabatan Jokowi 2-3 tahun. Itu pernah terjadi, itu diucapkan di 2022-2023. Artinya apa? Artinya memang gerakan kembali ke Undang-Undang Dasar ini ada yang memang murni ingin supaya ada perbaikan sistem mulai dari konstitusinya, tapi lebih banyak saya lihat itu adalah yang memang punya kepentingan untuk menggolkan agenda Jokowi 3 periode, atau juga ada agenda untuk mengalihkan isu, ya, supaya apa? Misalnya sekarang, ya, kita kenapa menggugat menuntut Joko Widodo supaya turun, karena sudah nyata sekian banyak ketentuan dalam konstitusi itu yang dilanggar, ya. Karena itu kalau ingin diperbaiki, salah satu pelanggaran konstitusi yang dilakukan oleh Joko Widodo itu adalah melalui proses di DPR. Kita pernah dengar yang namanya angket putusan MK nomor 90. Kita juga pernah dengar angket tentang pemilu curang. Itu semua sebetulnya hal-hal yang nyata bahwa Joko Widodo sangat nyata melanggar ketentuan dalam konstitusi. Tapi kenapa DPR tidak berdaya untuk membuat supaya angket itu segera terwujud? Ya, kenapa? Karena di satu sisi Joko Widodo pasti berusaha supaya itu tidak terjadi. Di sisi lain, partai-partai itu banyak yang tersandra kasus korupsi, sehingga mereka tidak berdaya untuk melanjutkan rencana angket itu. Nah, karena itulah kita gerakan rakyat, ya, apakah itu pendukung 01, pendukung 03 itu melakukan demo berjilid-jilid, ada di depan patung Buddha, ada di depan DPR. Kenapa? Karena kita merasa sudah tidak punya harapan, ya, tidak ada harapan untuk supaya pengkhianat konstitusi seperti Joko Widodo itu bisa segera dilengsarkan. Itu tidak berdaya kita, maka diharapkan rakyat. Nah, begitu demo tadi sudah disebutkan, ini juga sepi nih, ya, demonya juga saya ikuti, ya, mayoritas saya ikuti dan saya yang juga ikut terlibat mengkoordinir demo itu. Tapi yang hadir rasanya tidak pernah lebih dari 20.000 orang. Nah, bagaimana bisa terjadi perubahan kalau yang demo hanya seperti itu? Ya, tapi saya bukan mengajak pesimis, ya. Saya sebetulnya mengingatkan ini, minimal saya merasa bahwa menurut keyakinan agama, misalnya kita ini samalah agamanya itu yang manapun itu kan, kalau ada kejahatan itu pasti tidak suka, dan kejahatan itu kalau bisa kita hentikan. Nah, minimal kita sudah melakukan itu. Tapi siapa tahu setelah kita mulai ini ada pertolongan dari Yang Maha Kuasa, sehingga yang tadi
tadi cuma 20.000 itu bisa menjadi ratusan ribu. Karena itu saya berharap dalam rangka ulang tahun reformasi dan demi tegaknya demokrasi, saya sangat berharap bahwa tema kita berikutnya itu tetap nomor 1, bagaimana pemakzulan Jokowi. Ya. Kemudian yang kedua, tolak hasil pilpres curang. Kemudian yang ketiga, supaya yang namanya pemenang pilpres itu dibatalkan untuk nanti dilakukan pilpres ulang. Jadi 3 hal itu saya berharap bisa kita lanjutkan perjuangannya, advokasinya. Mudah-mudahan ini hari awal permulaan kita untuk melakukan gerakan dan mengajak gerakan rakyat itu supaya pelanggar, pengkhianat konstitusi itu benar-benar bisa berakhir masa kekuasaannya. Nah, sedikit lagi saya sampaikan bahwa kalau bicara ketentuan apa saja dalam konstitusi yang dilanggar oleh Joko Widodo misalnya, itu antara lain kalau terkait reformasi itu ada TAP MPR nomor 6 2001, ada undang-undang tentang penyelenggaraan negara yang bebas KKN nomor 28 tahun 99 pasal 22. Ada misalnya pembagian kekuasaan, ya, bahwa kita mengenal yang namanya trias politika, ada ranah eksekutif, yudikatif, legislatif. Tapi karena culasnya Joko Widodo, yang 2 ini sudah dilumpuhkan. Yang namanya legislatif tadi sudah saya sebutkan, tidak berdaya untuk mengusung angket legislatif. Lalu yudikatif, itu yang namanya MK itu bisa ditaklukkan oleh Joko Widodo yang sebetulnya fungsinya tidak boleh membuat norma hukum. Norma hukum itu ada di ranah DPR dan pemerintah untuk membuat ketentuan dalam undang-undang. Tapi ini karena berkuasanya Joko Widodo, MK pun berhasil dilumpuhkan untuk lahirnya putusan MK nomor 90, sehingga loloslah Gibran menjadi cawapres. Dan dalam pelaksanaan pemilu curang, kejahatan Joko Widodo itu bertambah-tambah melalui pelanggaran ketentuan konstitusi, misalnya melanggar pasal 23 tentang penetapan APBN. Joko Widodo melanggar pasal 33 menetapkan bansos sekitar 49 sampai 50 triliun tanpa membahas dengan DPR. Ini jelas pelanggaran. Lalu menggerakkan aparat sipil negara, aparat penegak hukum, kementerian-kementerian, sampai yang namanya menyandra kepala-kepala desa. Itu dilakukan dalam rangka pemenangan 02. Nah, lalu semuanya ini kan kita tidak berdaya untuk melawannya gitu. Nah, sekarang tinggal pilih saja, kita mau jadi pecundang atau ingin tetap eksis sebagai bangsa yang tidak di bawah kekuasaan dinasti Joko Widodo, yang mungkin bisa saja kolaborasi dengan Prabowo, tapi yang lebih dominan saya lihat itu adalah dinasti Joko Widodo yang menjadi antek Cina dan oligarki. Ya, tinggal kita pilih. Tapi saya sudah ingatkan tadi, mari hari ini kita jadikan sebagai awal perlawanan kita terhadap rezim oligarki nepotis pro Cina ini. Melalui apa? Melalui berbagai gerakan advokasi yang mampu kita lakukan, dan salah satunya kita berharap nanti dari partai-partai oposisi, kita berharap PDIP itu tidak bergabung menjadi koalisinya Joko Widodo atau Prabowo. Kita berharap
PKS juga demikian. Nah, minimal dengan dua partai ini bersama rakyat kita harapkan reformasi itu bisa dipulihkan, ya, demokrasi bisa tetap dijalankan. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.